17 Agustus 1945. Langit Jakarta tenang, seakan bumi menahan napas menanti lahirnya sebuah bangsa. Di rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sejarah sedang disiapkan. Tak ada panggung megah, tak ada keramaian, hanya rakyat biasa, para pemuda dan dua tokoh yang akan menuliskan babak baru peradaban Indonesia. Selama lebih dari 3,5 abad, bangsa ini dijajah dan dipaksa tunduk. Tapi harapan tak pernah mati. Hari itu, harapan berubah menjadi kenyataan. Sebuah suara menggema dan mengubah segalanya. Proklamasi. Perjalanan menuju kemerdekaan bukanlah jalan yang mudah. Penjajahan mengajarkan penderitaan, tapi juga melahirkan kesadaran. Dari Diponegoro, Cut Nyak hingga Pattimura, semua menyalakan bara semangat di tanah air. Tahun 1928 menjadi tonggak Sumpah Pemuda. 3 kalimat sederhana yang menyatukan bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia. Saat Jepang berkuasa dan menjanjikan kemerdekaan, para pemuda tidak percaya sepenuhnya. Bagi mereka, kemerdekaan bukan hadiah, ia harus direbut. Malam 16 Agustus 1945, mereka membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, bukan untuk melawan, tapi untuk meyakinkan saatnya sekarang atau tidak sama sekali. Pagi itu pun tiba. Soekarno yang sedang kurang sehat berdiri di depan mikrofon. Di sampingnya Muhammad Hatta dan di belakangnya rakyat kecil yang datang dengan pakaian seadanya. Pukul 10:10 Soekarno membuka lembaran naskah. Dengan suara mantap, ia membacakan teks yang diketik Sayuti Melik malam sebelumnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Suara itu mengguncang sejarah. Setelah pembacaan selesai, Fatmawati mengibarkan sangsaka merah putih. Bendera yang dijahit dengan tangannya sendiri kini berkibar di langit kemerdekaan. Tanpa alat musik, rakyat menyanyikan Indonesia Raya. Suara mereka mungkin tidak serasi, tapi di setiap getarannya lahir satu jiwa Indonesia merdeka.
Namun, perjuangan tidak berhenti di sana. Proklamasi hanyalah awal dari babak baru yang jauh lebih berat, yakni mempertahankan kemerdekaan. Sekutu datang, Belanda ingin berkuasa lagi, dan perang pun pecah. Rakyat tak gentar, mereka berjuang dengan apa yang ada: bambu runcing, keyakinan, dan cinta tanah air. Pertempuran Surabaya menjadi simbol keberanian itu. Darah tumpah, nyawa melayang, tapi semangat tak padam. Proklamasi memberi makna bahwa bangsa ini berdiri bukan karena belas kasihan siapapun, melainkan karena tekad seluruh rakyat yang tak mau dijajah lagi. Kini, 80 tahun lebih telah berlalu. Bangsa ini terus tumbuh, belajar, dan menghadapi tantangan baru. Perjuangan hari ini bukan lagi di medan perang, tapi di ruang kelas, di tempat kerja, dan di hati setiap warga negara. Kemerdekaan sejati adalah ketika setiap orang bebas berpikir, berkarya, dan berbuat baik tanpa takut ditindas. Ia bukan sekedar perayaan setiap 17 Agustus, tapi semangat yang hidup dalam keseharian, saling membantu, menjaga kejujuran, dan menghormati perbedaan. Selama bendera merah putih masih berkibar di langit Indonesia, selama rakyatnya masih menjaga persatuan dan keadilan, maka kemerdekaan itu akan tetap hidup. 17 Agustus bukan hanya tanggal, tapi napas bangsa ini. Napas yang tak akan padam selama Indonesia berdiri tegak.